Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan mapel matematika. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan semangat, bahagia di rumah, belajar dan bermainnya dikurangi. Oke, kita lanjutkan ke materi bagian ketiga dari bab 5. Ini merupakan materi terakhir ya anak-anak. Jadi setelah materi ini rencananya ibu akan melaksanakan ulangan harian. Oke, jadi apabila ada materi-materi yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan saja melalui WA grup atau WA pribadi. Oke. Nah, untuk langkah pembelajarannya, baca dan pahamilah materi bab perbandingan bagian ketiga, kemudian diringkas ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ibu meminta kalian untuk meringkas, bukan menulis semua materi yang ibu sampaikan. Silakan diringkas mana yang sekiranya penting ya. Kalau misalkan mau ditulis semua ya silakan, tetapi di sini ibu memintanya meringkas saja karena ibu rasa materi yang ibu sampaikan sangat banyak ya, contohnya juga panjang, pembahasannya pun, sehingga silakan dipilih saja mana yang mau ditulis ya. Yang penting ada catatan untuk kalian belajar, kemudian kerjakan latihan soalnya, kemudian difoto dan dikirim ke GC paling lambat hari Kamis ya, tanggal 21 Januari. Untuk topik pembahasannya cuma satu, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa itu perbandingan senilai ya. Kalau senilai itu kan nilai perbandingan yang pertama naik, maka yang kedua juga ikut naik. Kalau yang pertama turun, maka yang kedua juga ikut turun. Nah, di sini kalau dia di perbandingan berbalik nilai itu sebaliknya. Kalau yang pertama dia perbandingannya naik, maka yang kedua malah turun. Sebaliknya, kalau yang pertama turun, maka yang kedua malah naik. Jadi berkebalikan ya. Kalau senilai dia sama-sama naik atau sama-sama turun, tapi kalau berbalik dia berkebalikan. Nah, untuk rumusnya di sini perbedaannya itu di bagian variabelnya yang Y di sini ya. Kalau yang senilai dia lebih jelasnya ini di sini. Untuk lebih jelasnya membedakan bagaimana yang senilai, bagaimana yang berbalik nilai ya. Nah, di sini kalau definisi kan udah ibu sampaikan tadi di awal. Kalau yang rumus di sini kalian perhatikan perubahan perbandingan variabel Y-nya. Kalau yang senilai di sini Y1 per Y2. Tapi kalau yang berbalik nilai dia Y2 per Y1. Untuk memudahkan mana yang harus dibalik dan mana yang enggak, itu di sini yang berbalik nilai ibu buat yang bagian variabel Y-nya saja. Jadi kita fokus ke variabel yang berada di ruas kanan, itu kita balik ya, kita balik. Dan contoh kejadiannya, cara membedakan nanti di aplikasi ya. Kalau perbandingan senilai itu misalnya kejadian jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Jadi semakin banyak tabungan yang kalian maksudnya semakin banyak uang yang kalian tabung ya kan, maka juga semakin lama pun tabungan itu akan semakin naik. Nah, begitu pula dengan banyaknya orang bekerja ya kan, banyaknya orang bekerja juga nanti bosnya akan mengeluarkan gaji atau upah yang setara dengan banyaknya pekerja. Nah, itu namanya senilai. Jadi yang pertama naik, yang kedua juga ikut naik. Nah, kalau yang berbalik nilai, contohnya
banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Jadi itu misalkan kalian dapat tugas individu sama tugas kelompok. Nah, kalau tugas individu ya ada soal 20 soal dikerjakan satu orang, pastinya membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau 20 soal itu dikerjakan oleh kelompok yang beranggotakan 5 orang, maka itu akan selesai lebih cepat. Nah, itu kan seperti halnya perbandingan berbalik nilai. Satu orang, ya kan, satu orang bisa dikerjakan selama misalkan 30 menit, ya kan, satu orang 30 menit. Tapi kalau 5 orang itu bisa jadi 15 menit. Nah, itu kan berbalik ya. Yang pertama 1 jadi 15 naik, ya kan. Terus yang waktunya 30 menit jadi 15 menit turun. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Nah, itu juga seperti tadi kira-kira. Nah, untuk contoh perbandingan berbalik nilainya di sini, sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Nah, panti itu penghuninya bertambah 5 orang. Nah, berapa lama persediaan beras akan habis? Dan di sini penyelesaiannya, Ibu misalkan banyaknya orang adalah X dan waktu itu adalah Y, ya. 20 orang untuk 15 hari. 25 orang, maka dia akan habis berapa hari? Nah, di sini saya misalkan K, ya. Nah, di sini tadi kita gunakan rumus X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, kita ganti ya Y2 nya dengan K, kemudian dikalikan silang, diperoleh K-nya adalah 12 hari. Jadi semakin banyak orangnya, maka waktu beras itu akan habis ya juga semakin cepat, ya kan? Kemudian contoh yang kedua di sini, ya. Jarak 2 kota dengan motor ditempuh dalam waktu 3/4 jam dengan kecepatan 80. Kalau kecepatannya 50, maka butuh waktu berapa? Nah, di sini untuk yang 3/4 jam saya ubah ke menit menjadi 195 menit, ya. Perlu diingat bahwa 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 3 jam sama dengan 180 menit ditambah 1/4 jam, yaitu 15 menit, ya. Begitu. Nah, dengan cara yang sama diperoleh A-nya 312 menit. Nah, di sini bisa kita ubah 312 menitnya menjadi 5 jam 12 menit. Oke. Kemudian yang ketiga di sini Pak Danu mau merenovasi rumahnya selama 90 hari atau sekitar 3 bulan, ya. 3 bulan dengan 12 pekerja. Sedangkan di sini ternyata Pak Danu itu ingin cepat selesainya dalam waktu 60 hari. Nah, kira-kira butuh berapa pekerja yang ditambahkan? Nah, di sini waktunya 90 hari, ya, dikerjakan 12 pekerja. Kalau 60 hari berapa pekerja? Nah, di sini 12, ya, 12 itu kan sebagai Y1, dia adalah banyaknya pekerja awal. M sebagai banyaknya pekerja akhir. Kita sama-sama menggunakan cara yang awal tadi, ya. Diganti permisalannya dengan angka, kemudian dikalikan silang, diperoleh M-nya 18 pekerja. Nah, di sini pertanyaannya tuh bukan banyaknya pekerja yang dibutuhkan, tapi ditambahkan. Maka di sini ada keterangan tambahan pekerja, yaitu 18 dikurangi 12. 12 ini adalah pekerja awal, ya. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan Pak Danu adalah 6 orang. Oke? Jadi teliti ketika menjawab soal. Nah, sekarang contoh yang terakhir, ya, ini lumayan harus teliti dan mendetail, ya, dimana suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam 24 hari dengan 20 orang pekerja. Nah, setelah 6 hari, ya, setelah 6 hari berarti 24 ini dikurangi 6 menjadi 18 hari. Ini masih dengan jumlah pekerja sebanyak 20, ya. Nah,
setelah 6 hari ini ternyata pekerjaan itu terhenti selama 3 hari, maka ini kita kurangi lagi 18 dikurangi 3, yaitu 15 hari. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Jadi ini pertanyaannya tambahan ya, diingat-ingat tambahan, bukan banyaknya pekerja yang dibutuhkan, tapi tambahannya berapa. Nah, di sini kita gunakan perbandingan yang ini, yang pertama dengan yang kedua. Yang paling atas ini enggak usah diambil ya, kita ambil yang 18, 20, 15 N. Ya, kita masukkan di sini 18 per 15 sama dengan N per 20. Ya, karena Y2-nya kan N. Nah, kita kalikan silang, ternyata didapatkan N-nya itu 24. Karena pertanyaannya tambahan ya, maka kita kurangi 24 dikurangi 20, yaitu 4 pekerja tambahan yang dibutuhkan agar selesai tepat waktu. Oke. Nah, ini latihan soalnya, silakan dikerjakan. Caranya sama dengan contoh soal yang sudah Ibu berikan, tinggal diganti aja angkanya ya. Selamat belajar. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan di WA ya, atau di GC juga boleh, dan tidak perlu malu bertanya ya. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.